Gimana tuh? Nah, ya. Karena selama ini Kang Ruslan bahwa PBI itu malah dianggap pemecah belah, perusuh. Nah ini kan harus jelas Kang, betul, harus clear, gitu. Masa Wali Songo ya kan? Jangan sampai nama Wali Songo ini apa ya dibawa kemana-mana gitu. Betul. Alhamdulillah, nama saya Muhammad Ruslan, Ketua PWI Kabupaten Bogor, Ketua PWI LS Kabupaten Bogor. Tadi ditanyakan masalah visi dan misi ya. Kami mempunyai visi dan misi Kabupaten Bogor dengan harokahnya Allah, gerakannya Allah, secara langsung ini satu menegakkan sejarah Terah Wali Songo, yang mana khususnya di Bogor itu kata dari Bokor. Bogor itu wadah, menurut sejarah Pasundan, semua akan kembali ke Bogor. Ke Bogor, mudah-mudahan dengan adanya PWLS Kabupaten Bogor, dengan izin Allah, kita niat lillahi ta'ala, mudah-mudahan masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor ini membuka hati apa itu tujuan visi dan misi PWL Kabupaten Bogor. Insya Allah, ya kalau kita dari terah para kiai yang ada di khusus Jawa Barat, yang mana muasis kita ini asli terahnya Terah Wali Songo. Alangkah mustahilnya ya, jikalau andai kata seumpamanya ini para kiai-kiai tidak mengikuti terah atau mendalami perjuangan Wali Songo. Sangat dimustahilkan. Al-Maghfurlah pernah menyatakan, jika ada kiai atau ajengan sebelum jarah ke Wali Songo itu dilakukan kekiaiannya gitu kiai. Makanya ini nggak mungkin lah seorang ulama kiai yang ada di Kabupaten Bogor menyatakan seperti ini. Ada apa dengan Wali Songo gitu? Nandakannya istilahnya seperti kita biasa dalam pesantren itu membudaya kita logat Jawa. Ada iku opo sopo, tujuannya apa? Itu mengenalkan suatu perjuangan Wali Songo yang ada di Indonesia. Jadi artinya PWI LS ini salah satu visinya mungkin melanjutkan perjuangan Wali Songo begitu. Ya, secara kebetulan memang ini sudah Allah membuka ya untuk harokah yang khusus yang ada di Indonesia. Ada apa dengan PWLS? Apapun pasti ada hikmahnya. Ya. Mudah-mudahan dengan ada hikmahnya PWLS, mudah-mudahan ini menjadi wasilah ya. PWLS ini didirikan ini karena keadaan atau memang harus di zamannya ini harus ada karena memang sebelumnya tidak ada wadah untuk Wali Songo. Sebenarnya ada. Kalau saya lihat secara kasar, namun mungkin dengan keadaan terpaksa ya, orang tuh memberanikan diri dengan ada PWLS ini. Mungkin kiai-kiai sudah waktunya sekarang memberanikan diri. Dikarenakan ya adanya suatu sejarah-sejarah ini, kalau kita berbicara untuk Pasundan, ini sangat di luar daripada sejarah yang awal. Ini maka kiai-kiai kami, khususnya yang ahli sejarah, ini memberanikan diri untuk membuka ruang untuk masyarakat bahwa kita terahnya terah Wali Songo. Laulah Wali Songo lahala ke Indonesia. Gitu kiai. Iya. Nah terus saat ini dengan berkembangnya termasuk kemarin ini Kiai Kang Ruslan, kejadian itu kebetulan yang terjadi di mana, di Pemalang ya. Di Pemalang itu antara PWLS dengan FPI. Nah itu bagaimana itu bisa nggak sekilas pandang aja untuk biar clear aja nih Kang Ruslan. Khususnya buat masyarakat Bogor supaya tidak terjadi informasi-informasi yang kurang bagus sehingga ada yang terprovokasi, ada yang terhasut. Boleh terhasut Kang Ruslan dengan hasutan Muhammad maksudnya. Nah itu gimana tuh? Karena selama ini Kang Ruslan bahwa PBI itu malah dianggap pemecah belah, perusuh. Nah ini kan harus jelas Kang, harus clear, gitu. Masa Wali Songo ya kan? Jangan sampai nama Wali Songo ini dibawa kemana-mana gitu. Betul. Silakan Kang Ruslan. Untuk kejadian di Pemalang, kalau kita lihat ya sudah pikun itu ada manfaat dan maslahat, ada manfaat dan madarat ya.
bagi kami ya tidak mau ada kejadian seperti itu. Ya kalau kita berbicara kodok kodar mungkin ini udah ada dalam lauhil mahfudz ya. Sebenarnya kami tidak mau. Terus di PWILS ya FPI pun tetap istilah saudara kita juga. Masih saudara, sama akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ini jangan sampai terjadi lagi ya. Jangan. Istilahnya Masya Allah ya, masih saudara kita lah gitu. Ya termasuk itu mungkin kejadian kecil sebenarnya. Betul. Hanya mungkin gesekan aja. Sebenarnya mungkin mau menghadiri pengajian juga mungkin. Itu kan untuk kurang jelasnya kan kami memang Kabupaten Bogor jauh ya. Intinya adanya kejadian ini mungkin cuma di luar nalar ya. Tidak ada mungkin di sana dari anggota PWI ingin menyerang, nggak ada. Ya. Nauzubillah ya. Misalnya bukan menghalangi untuk pengajian, silakan. Nggak ada menghalangi dalam segi pengajian. Justru kami di PWLS ini harus istilahnya didasari ilmu wal ibadah. Tentu ya. Artinya kejadian di Pemalang ini cukup yang terakhir lah. Iya, mudah-mudahan seperti itu. Iya. Kita semua tahu telah terjadi tragedi. Telah terjadi bentrok Juli 2025 telah terjadi bentrok antara PWI LS dengan FPI di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Tentu saja kita sangat prihatin, apalagi mohon maaf kebetulan 2 orang korban yang hari ini kritis itu adalah dari pihak PWI LS. Dan sekali lagi, kalau udah ngomong urusan pasukan dan gesekan, kita itu masih kalah 3 senior. Mereka itu sudah raja 3. Sementara kita masih didoktrin kita harus mengikuti akhlak Wali Songo. Kita harus mengikuti etika adab Wali Songo dan lain sebagainya. Sehingga pada saat kejadian itu kebetulan saya semalam suntuk dan tidur. Karena saya harus monitor. Kebetulan kami berada dalam satu grup Senopati. Jadi nanti ini yang biar disampaikan oleh Ketua PWI yang berkaitan dengan diklat, pendidikan dan pelatihan. Nah kebetulan kemarin DPP itu mengadakan pelatihan instruktur. Ya, pelatihan instruktur dan dari Kabupaten Banyuwangi terkirim 4 setelah mengikuti pelatihan instruktur itu mendapat gelar sebagai julukan Senopati. Jadi kalau di PWILS saya, Pak Muklis dan Pak Haji Sodik itu sudah punya julukan Senopati. Nah nanti kita akan mengadakan diklat. Kalau diklat itu di tingkat wilayah provinsi, nanti julukannya Manggala. Kalau diklat itu dilaksanakan oleh DPD tingkat kabupaten, itu julukannya Jala Yuda. Jala itu net, jaring, Yuda pasukan. Jadi kita menjaring pasukan. Nah, biar nanti terkait itu akan disampaikan oleh Ketua PWILS Kabupaten Banyuwangi. Saya lanjutkan yang berkaitan dengan Pemalang. Jadi pada saat itu kita selalu didoktrin. Jangan ada yang bawa senjata tajam, jangan sampai ada gesekan dan lain sebagainya. Negosiasi beberapa kali tidak ada titik temu, sampai ada puluhan kali negosiasi. Sehingga pada saat itu teman-teman PWILS sempat merangsek ke acara pengajian untuk melakukan nego. Nah, di tengah-tengah negosiasi itulah sahabat-sahabat kita PWILS diserbu dengan menggunakan batu dan senjata tajam. Sehingga korban yang paling kritis itu adalah dari PWILS. Sementara kondisi seperti ini telah diputarbalikkan fakta oleh para FPI dan HBM. Sehingga seolah-olah PWILS yang menyerang, seolah-olah PWILS yang membawa senjata tajam. Padahal pada saat itu PWILS hanya menggunakan tangan kosong. Kalau toh menggunakan senjata hanya pentungan yang ditemukan di tengah jalan atau di kebun-kebun masyarakat. Sebenarnya korban yang banyak itu justru dari pihak FPI. Dari pihak FPI itu 15 lebih korbannya. Dari kita 9. Cuman bedanya kalau FPI korbannya itu cuma luka pukulan kayu, bambu dan lain sebagainya. Sementara yang dari PWILS
itu lukanya karena kena tebasan senjata tajam. Sehingga hari ini masih ada 2 yang sangat kritis, yang dari Wonosobo yang bernama Pak Saian itu, dan dari Pekalongan yang namanya Dimyati, sampai saat ini masih kritis.